kata orang-orang sekitar gitu. Berarti udah terkenal ya Mas? Iya udah terkenal. Nah, apa? Nah, ya saya tanya kan, nah gimana cerita legendanya Bos? Nah, keluarganya kan dijadikan tunggal, orang tuanya itu dijadikan tunggal gitu. Makanya waktu itu motong, tanya potong, Putus ya. putus, saya langsung mati di situ. Yang saya lihat itu katanya bosnya itu ya biasa aja, nggak merasa gimana, paling nggak merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintang Misteri dengan saya Gus Nidin. Oke, kali ini yang penasaran video berikutnya, like dulu dong dan subscribe biar kita semakin dekat dan saling kenal ya. Makasih ya teman-teman udah support channel kami, semoga teman-teman selalu semangat dan sehat selalu, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya kedatangan narasumber ya, namanya Ki Jangkung, yang kemarin sudah menceritakan pengalamannya ya tentang hal mistis. Ki Jangkung ini akan menceritakan pengalamannya lagi, pernah merantau di Jakarta, melihat di sebuah danau Sunter. Sebuah danau Sunter ini terkenal angker ya. Jadi Ki Jangkung ini datang ke danau Sunter, melihat ada bos melakukan ritual pesugihan. Bos ini bos konveksi yang sudah mengorbankan keluarganya dan karyawan. Seperti apa kisah dan ceritanya, kita langsung saja sapa Ki Jangkung. Oke ya teman-teman, sebelum kita mulai acara ini, Ki Jangkung akan berdoa untuk korban-korban tumbal biar mereka tenang di alam sana ya, dan diterima amal ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo Ki Jangkung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wahdahu la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluh. Allahu wahdahu la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluh. Babaraka sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wa rabban syawhan wa ibrahim wa syahadati la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Awal mula itu saya dari kampung ya. Dari kampung. Awal mula dari kampung ke Jakarta, dari kerjaan ya. Keahlian saya waktu itu kan di bidang konveksi ya. Di konveksi saya merantau, di situ saya mencari lowongan pekerjaan ya, ada papan-papan atau papan itu lowongan lah, lowongan kerja ya. Saya dari ke Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, saya itu belum mendapatkan pekerjaan. Nah, di sewaktu itu saya itu mencari pekerjaan di daerah Sunter. Enggak, ceritanya itu saya di daerah Sunter ya. Daerah Sunter itu ada sebuah danau yang memang danau itu terkenal angker ya. Itu danau itu di pusat ibu kota di Jakarta. Waktu itu saya seharian itu nyari pekerjaan, lowongan kerja kan di situ kan banyak, di area itu kan banyak pengusaha konveksi ya. Itu saya mencari situ, di situ saya kelelahan mungkin karena belum dapat lowongan pekerjaan masuk ya. Saya tuh berhenti di suatu danau. Dan di sana itu ada sebuah pos atau gardu ya. Pos gardu itu saya kan sama teman saya, saya ngobrol di situ. Itu waktunya itu sore menjelang malam ya. Waktu sore menjelang malam saya itu kelelahan di situ. Setelah larut saya ngobrol, nah sambil kita cari solusi gimana agar bisa malam itu dan besoknya kita bisa bekerja dan dapat pekerjaan. Setelah itu saya itu di situ semalaman. Waktu itu kalau saya nggak salah itu pas malam Jumat Kliwon. Yang saya ingat malam Jumat Kliwon. Jumat Kliwon itu pas tengah malam itu ada sebuah mobil berhenti di pinggir danau. Di pinggir danau itu, setelah mobil itu berhenti, turun, ada sebuah orang turun dari mobil, 4 orang ya. Jadi bapak dari mobilnya 1,
suami istri satu sama orang tua satu, jadi itu ada 4 orang berdiri di situ, dan mereka itu berjalan ke arah danau, ke pinggir danau. Di pinggir danau itu ada pohon besar ya, yang saya ingat itu ada pohon besar, entah itu pohonnya apa saya nggak tahu, karena jaraknya itu cukup lumayan jauh dari saya dengan rombongan itu. Waktu itu yang menuju ke lokasi itu hanya 3 orang, suami istri sama kakak tua itu. Kakak tua itu mendatangi danaunya, dan dia entah itu saya nggak tahu buang-buang apa, saya nggak tahu. Yang saya lihat hanya menaburkan sesuatu ke arah danau. Saya lihatin, waktu itu teman saya sudah ketiduran, jadi saya saja yang melihat, saksi itu saya. Jadi teman saya itu ketiduran, saya cermati, saya lihat terus sepasang suami istri itu menaburkan sesuatu ke arah danau, ke tengah danau. Yang saya lihat setelah berapa menit ada cahaya merah di sebuah danau itu, ada cahaya merah dari bawah danau itu ke atas. Itu muncul cahaya merah muncul. Ternyata yang saya lihat itu ada sosok ya seperti ular besar. Jadi cahaya merah itu yang kelihatannya itu matanya itu datang begini dari bawah ke atas begini, cuma kelihatan kepalanya doang. Tapi itu waktu ritual itu sepasang suami itu nggak takut. Yang saya heran itu nggak takut, ularnya gede Mas? gede banget. Itu yang saya lihat itu kok sepasang suami istri itu nggak takut. Entah mereka yang diobrolkan itu saya nggak tahu, karena jarak saya dan rombongan itu cukup lumayan jauh. Jadi saya di tempat pos, mereka itu ya hampir lumayan jauh lah. Tapi saya kan cermati setelah kejadian itu, entah apa yang mereka perbuat di situ, saya sudah tidak tahu lagi. Pulangnya saya nggak melihat, arahnya kemana saya nggak melihat. Sampai saya sama teman saya itu, sama si Joko itu ketiduran di situ, semalam di situ. Setelah mencari gimana caranya solusi agar besok bisa dapat pekerjaan, saya ketiduran sampai di tempat itu. Setelah itu saya cari pekerjaan, kesana kemari. Saya melamar di sebuah konveksi ya, konveksi itu ya seperti garmen ya. Dan itu saya ketemu orang Kalimantan, saya ditanya mau kemana, mau cari pekerjaan. Nah, dari mana? Dari Jawa, saya bilang begitu. Nah, semalam tidur di mana? Saya jawab ya, saya tidur di itu pinggir danau, ada gardu. Kok berani sih kamu tinggal di situ? Nah, saya tanya, nah kenapa? Memang di situ kan angker, tempat yang itu sering digunakan untuk media ritual pesugihan, kata orang Kalimantan itu. Kan area yang saya cari itu kan areanya konveksi itu di arah Sunter itu. Dekat sama danau itu banyak konveksi. Nah, setelah itu saya ngobrol sama orang Kalimantan itu, saya dikasih arahan gimana kalau saya bantu untuk mencarikan pekerjaan. Setelah saya dibantu sama orang Kalimantan itu, saya diantar ke sebuah konveksi ya. Konveksi itu orang asing ya, bukan orang Jawa, orang asing. Itu saya itu dilamar ke tempatnya salah satu konveksi di daerah Sunter itu. Saya yang melamar di situ, singkat ceritanya saya diterima untuk hasil pertamanya itu saya diuji coba dulu sama mandornya ya. Jadi pekerjaan saya itu hasilnya gimana. Setelah saya ingin bertemu dengan bosnya itu, ternyata yang saya lihat itu bosnya itu, yang saya lihat itu
waktu malam Jumat Kliwon itu wajahnya tuh persis hampir mirip sama orang kedua itu. Saya kan kaget. Yang saya temui yang bos kompes itu waktu temu di malam Jumat itu yang di pinggir danau itu. Waktu ritual itu ya Mas? Iya, saya kan kaget loh. Pak, hampir mirip sama orang yang semalam ketemu itu. Nah, singkat ceritanya saya masuk ke situ, desas-desus dari lingkungan, dari tempat-tempat makan, ngopi. Saya sering ngobrol di tempat warung makan itu. Dia bilang, kok kamu berani kerja di situ? Nah, emang kenapa? Saya kan tanya sama tempat yang punya warung. Nah, itu kan kayaknya nggak wajar begitu katanya orang yang punya warung itu. Nah, nggak wajar gimana? Itu kan bos kamu itu kan jalurnya itu jalur kiri gitu. Nah, gimana? Kesugihan loh begitu kata orang-orang sekitar begitu. Itu sudah terkenal ya Mas? Iya, udah terkenal. Nah, saya tanya kan, nah gimana cerita legendanya Bos? Nah, keluarganya kan dijadikan tumbal, orang tuanya itu dijadikan tumbal gitu sama si pelakunya itu, katanya si penjual warung makan kopi itu. Saya makin penasaran saya ingin tahu bagaimana dalam usahanya beliau gitu. Jadinya memang gitu tempatnya itu yang saya lihat itu sangat angker, tempat kompleksnya itu angker, lantai 3 ya. Waktu itu lantai 3. Iya Mas. Ya gede, ya seperti garmen lah ya. Lantai 3. Itu kata orang-orang itu kalau sebulannya itu setiap hasilnya itu kalau setiap bulan pasti mereka itu pasti menghasilkan, ya kalau ingin beli apa aja itu bisa terjadi katanya, kata orang-orang yang mencermati. Iya, jadi begini, setiap 1 bulan ada korban yang meninggal. Jadi, itu pasti. Iya pasti kata orang-orang setempat gitu. Jadi saya itu semakin penasarannya apa mungkin, tapi saya sudah lihat itu emang tempatnya itu emang enggak, yang saya rasakan itu enggak wajar gitu. Jadi tempatnya itu hawanya itu panas, jadi enggak bekerja itu enggak nyaman. Ya, singkat ceritanya itu korbannya itu keluarganya. Yang pertama kata tetangga itu orang tuanya yang laki ya. Yang setelah itu berapa bulannya lagi itu ibunya, yang menurut ceritanya itu jadi sebulan itu pasti ada yang meninggal. Itu sumbernya itu dari warga yang mencermati, bukan saya. Ada yang katanya pesugihannya ular apa, saya nggak tahu, tapi yang saya cermati emang saya lihat di danau itu adalah sosok ular yang sangat besar, hitam, matanya merah, besar. Mungkin siluman itu Mas? Itu siluman, yang saya lihat itu mungkin dari golongan siluman itu ya, dari golongan siluman. Entah apa ritual yang mereka lakukan saya nggak tahu. Iya. Yang saya tahu adalah sosok ular itu muncul dari dasar danau. Sosoknya itu muncul hanya kepalanya doang. Jadi dia begini, tatap mata ya? Ya, bertatap muka lah. Entah apa mereka yang bicara, saya nggak tahu. Setelah itu saya masuk kerja itu pernah terjadi katanya, yang saya telusuri karyawannya pun juga pernah jadikan tumbal. Itu salah satunya adalah tukang potongnya. Tukang potongnya itu berarti sebelum potong dia kan ada proses pemotongan. Yeah. Jadi itu orang itu pernah dijadikan tumbal.
saya nggak tahu tuh orang mana, nggak tahu. Tapi sebelum saya masuk itu orang itu sudah nggak ada begitu. Jadi semakin penasaran saya itu, apa benar itu yang selama ini orang katakan itu apa benar. Tapi saya merasakan sendiri bahwa saya itu pernah melihat sosok bos saya itu di Danau Sunter itu. Yang saya jadi penasaran kan, kok wajahnya hampir sama begitu. Entah itu prosesnya, kekayaannya, atau lewat rezekinya itu saya nggak tahu. Nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Jadi pengalaman saya itu kalau dibilang nggak mimpi atau enggak itu, tapi hampir nyata. Secara pribadi itu, kalau kok bisa saya bertemu dengan orang seperti itu. Masa selama kerja di kompleks itu berapa tahun atau berapa tahun? Saya tinggal di hampir 3 tahun di kompleks itu. Iya, di itu banyak terjadi hal aneh, Mas. Banyak itu. Ada yang katanya ada yang pernah kesurupan, tapi pernah kesurupan itu belum saya masuk ke kompleks itu. Iya. Pernah kesurupan, ada yang tiba-tiba sakit. Jadi karyawan itu selalunya itu ada yang aneh-aneh di dalam itu, ada yang aneh. Jadi sampai saya juga pernah mengalami sendiri. Jadi waktu saya tinggal, kan saya tinggalnya di dalam ya, di dalam langsung di kompleks ya. Jadi saya pernah melihat ada sebuah mobil itu parkir di depan pintunya yang saya tempati itu. Tapi sosoknya itu nggak keluar, tapi di dalam rumah itu ada obrolan yang sangat serius terhadap kepada bos saya. Saya nggak tahu, kalau saya kan tinggalnya di atas, bos saya kan di bawah, jadi saya nggak bisa melihat. Yang anehnya begitu, katanya sering terjadi begitu, kata teman-teman yang ada di kompleks itu. Jadi ada mobil berhenti, tapi nggak ada wujudnya, nggak ada, ibaratnya itu nggak ada wujud aslinya, nggak ada. Sering begitu. Cara makan korban tumbalnya cara lewat apa, Mas? Uang atau lewat apa? Itu kalau yang jadi tumbal itu, yang saya dengar itu tangannya itu kepotong mesin kepotong itu. Ada yang bilang begitu. Saya tanya sama orang-orang yang lebih awal dari saya, katanya waktu itu motong, tanya potong, putus ya, langsung mati di situ. Yang saya lihat itu katanya bosnya itu ya biasa aja, nggak merasa gimana, paling nggak merasa. Jadi seakan-akan dia itu menutupi. Saya pernah merasakan sendiri waktu itu. Ada ya, kalau saya lihat ya mungkin terlalu, ya memang nggak wajar sih. Kalau bagi saya, waktu saya cermati itu nggak wajar. Waktu itu saya lagi tidur ya, waktu itu ada sebuah bayangan hitam masuk ke kamar pribadinya bosnya itu. Waktu itu saya pulang main sekitar jam 12 malam lah. Saya itu lewat di depan pintu rumahnya bosnya itu, ada sosok itu tuh, bayangan hitam masuk ke rumahnya bosnya itu. Tinggi besar. Iya, itu yang saya dengar itu. Ada juga obrolan yang nggak masuk akal, obrolan ya mungkin pribadi bos saya nggak tahu. Saya kan tidak mau tahu, jadi saya cuma dengar obrolan itu. Tapi obrolan itu bukan orang seperti kita, itu obrolan gaib mungkin ya, obrolan gaib. Jadi usahanya itu semakin cepat, semakin kaya, semakin, ya kalau saya nggak wajar gitu. Jadi yang saya takuti kan korban-korban yang lain itu kan jadikan, ya masihnya itu masih belum sempurna ya. Jadi kan itu kan jadikan tumbal itu kan masihnya belum sempurna. Bagi saya begitu, itu belum sempurna. Itu
kalau sebagai orang yang itu nyata apa tidak itu saya nggak tahu. Kalau Masnya sendiri nggak jadikan tumbal, Mas? Ya, saya itu merasa aneh juga. Ya. Ya mungkin jadi salah satu sasaran ini pernah ingin jadikan tumbal, pernah mungkin, karena saya merasakan itu waktu itu saya kerja itu, saya itu hampir mau sakit di situ. Mau sakit? Iya sakit, jadi saya itu di situ rasanya tuh ya nggak enak badan lah. Jadi sempat saya pulang kampung hampir ya seminggu lah untuk kondisikan tubuh fisik saya waktu itu. Pas waktu kejadian itu saya sakit itu di kondisi itu, saya nggak merasa enak badan. Mungkin apa efek dari saya kerja di sini. Ternyata saya pulang ke kampung, saya ya ibaratnya itu saya waktu itu belum bisa apa-apa di dalam dunia supranatural ya, masih awam ya, masih awam. Jadi saya belum mendalami ilmu spiritual lah. Jadi saya itu ke Pak D saya yang ada di Cirebon, saya katanya Pak D ya hampir jadi sasaran. Jadi alhamdulillah saya keburu pulang. Jadi kalau ada orang baru masuk ke situ, jadi sasaran, target ya. Yang saya heran itu kok tumbalnya itu kok sampai anaknya pun juga jadikan tumbal, anaknya yang lelaki yang pertama jadikan tumbal. Itu yang saya lihat itu cacat ya, fisiknya cacat kayak idiot itu. Itu anaknya itu cacat kayak idiot itu, yang saya lihat itu punya itu masih nggak wajar. Kalau saya lihat masih nggak wajar. Jadi dia tidak sakit, tidak kecelakaan, tiba-tiba pulang main meninggal. Itu anak yang pertama. Jadi perjalanannya saya itu pernah melihat ritual pesugihan, tapi ritual pesugihan itu saya hanya melihat dari jarak jauh. Jadi yang saya rasakan itu kok wajahnya itu mirip sama bos saya yang saya ikut kerja itu, yang saya lihat itu. Waktu di rumah atau di kompleks itu bosnya pernah ketahuan melakukan ritual apa? Ya kalau secara dalam saya tidak pernah melihat atau secara langsung ya, tapi kalau bau-bau wanginya itu sering terjadi. Bau-bau wanginya itu sering di rumahnya itu sering. Itu pun bau-bau wangi itu hari-hari tertentu. Itu pasti tertentu. Jadi di setiap tangga itu bosnya itu naruh sesaji. Kan itu ada lantai sampai lantai 3 ya. Jadi lantai pertama, 2, 3 itu sering ditempati atau ditaruhi sesaji seperti ya mungkin layaknya dekat pasar dan lain sebagainya. Itu setiap malam Jumat Kliwon itu saya sering melihat. Jadi ada berapa korban? Ya yang saya dengar itu keluarganya sama karyawannya itu, karyawan uang potongnya itu. Intinya itu, jadi yang awal itu adalah orang tuanya dan anak kandung yang pertama. Itu saya dapat informasi dari warga sekitar. Jadi warga sekitar pun tidak berani, ibaratnya tidak berani serawungan sama beliau. Ya takut, karena takut hal itu. Masa selama 3 tahun di kompleks itu sering bau-bau wanginan itu di rumah dan kompleks ya? Iya, di kompleks rumahnya beliau. Pernah nggak lihat sosok pocong atau gendorowo atau yang siluman di kompleks itu pernah? Sering, saya itu sering. Waktu itu kan saya udah konfirmasi sama teman saya kalau di tempat ini hati-hati, tempatnya nggak wajar. Itu saya itu melihat bayangan hitam masuk ke dalam rumah bosnya itu, dan waktu itu saya sempat mendengar obrolan yang serius. Jadi obrolan itu bukan obrolan sebangsa dari manusia,
Jadi obrolan itu obrolan yang sangat serius. Mungkin salah satu sosok itulah yang menjadi kekayaan beliau ya. Jadi ada komunikasi atau sama beliau, jadi saya nggak tahu. Sering juga saya waktu itu di kompleks itu sering kedatangan ular ya, di depan pintu itu sering ada kejadian kedatangan ular, sering masuk ular itu sering masuk. Jadi aneh itu pas setiap minggu atau setiap bulan itu ular itu setiap datang. Yang saya jadi aneh itu entah itu dari mana saya nggak tahu, ular itu pasti datang. Tapi yang anehnya itu nggak berani, yang mau bunuh nggak berani, jadi cuma diusir sama orang-orang karyawan itu, nggak ada yang berani. Mungkin udah tahu mungkin ya. Jadi mungkin simbol ular itu adalah simbol mungkin pemujaan beliau mungkin. Jadi hampir sama yang saya lihat itu ular ya, di danau itu danau ular ya, ular raksasa hitam, matanya merah itu. Iya serem banget. Jadi waktu saya lihat bayangan hitam itu mungkin sosok ular itu masuk ke dalam ruangannya bos saya itu. Yang saya tahu itu suaranya bukan suara manusia, jadi suaranya itu seperti ya suara gede lah, suaranya itu menyeramkan ya, suara menyeramkan yang saya rasakan waktu itu. Jadi itu mungkin ritualnya itu ritual pesugihan lewat siluman ular mungkin ya, di danau itu. Masa pas sebelum sakit ya itu dikasih apa mas, uang tambahan atau dikasih makan apa kalau sampai sakit? Itu mungkin ya saya nggak makan, karena saya kan makannya di tempat warung ya. Jadi mungkin kalau bagi saya itu mungkin dari air minumnya mungkin ya. Iya air minumnya. Jadi kan setiap karyawan kan ditempati apa itu air botol mineral ya. Jadi setiap karyawan dikasih air mineral. Jadi kalau makan enggak, kalau makan kita makan ke warung di luar gitu ya. Jadi mungkin lihat media air begitu. Mungkin yang saya rasakan itu rasanya mungkin ya, kalau Pak Desa ngomong ibarat wong Jawa dilalah sampean mulai leh. Oh kuwi kaya ngono ngomong lah, ibaratnya itu ngomong dilalah sampean mulai cepet leh. Oh kuwi cara begitu Pak Desa saya. Iya mungkin saya udah jadi sasaran mungkin ya. Iya teman mimpi pernah ngimpi. Saya itu mimpi itu waktu itu, kalau teman saya juga pernah mengalami mimpi, pernah di tangga itu ada 1000 tangan katanya. Saya tanya itu, cerita sama saya ada di tangga itu ada 1000 tangan mau mencekam teman saya si Joko itu. Si Joko juga merasakan, tapi dia lewat mimpi. Jadi melihat sosok tangan banyak mau mencekam lehernya, tapi dia alhamdulillah waktu itu sadarnya langsung sadar, mimpinya itu sadar, dan dia nggak berani cerita sama saya. Berani cerita sama itu udah hari ke harinya itu si Joko itu. Setelah itu ya kita ya bismillah aja lah di tempat seperti itu, bismillah ya. Jadi kita nggak ada niat sungguhan, tapi saya sudah merasakan bahwa di tempat itu bos saya itu nggak wajar, kekayaan itu nggak wajar. Kalau dihitung dengan kekayaannya, memang saya akui kekayaannya sangat luar biasa. Iya, jadi yang saya lihat itu mobilnya itu banyak. Jadi aset-asetnya beliau itu di mana-mana ada. Tuh yang saya dengar itu ada. Masih sehat ya, Mas? Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Inilah kisah cerita pengalamannya dari Kijango yang tentang pengalaman konveksi pesugihan siluman ular ya. Iya. Oke, Kijango barangkali ada pesan ini buat teman-teman tentang pesugihan. Ya, pesan saya kalau mau cari rezeki atau lewat pesugihan itu, bagi saya itu kalau bisa stop ya. Stop itu karena akan menimbulkan resiko nanti jika kita di akhirat ya. Jadi pesan saya itu carilah rezeki yang halal apa adanya ya. Jadi nggak usah pakai tempat-tempat keramat, tempat-tempat pesugihan begitu. Jadi pesan saya yang wajar-wajar aja lah. Ya
berarti kita kan sudah punya Allah SWT, kita memohon kepada Allah SWT. Jadi nggak usah neko-neko sama urusan sama bangsa jin siluman, nggak usah. Begitu aja pesan saya. Semoga bisa bermanfaat. Iya. Ini tadi pesan dari Ki Jangkung ya, semoga bisa diambil hikmahnya. Tingkatan negatifnya ya pesugihan siluman ular. Siluman ular ini juga termasuk dari bangsa Nyi Blorong ya. Jadi teman-teman nggak usah tergiur masalah ekonomi, apalagi ini masalah partai nih ya, musim-musim partai paceklik ya. Jangan sampai kita pikirannya itu buntu ya, ingin nyupang pesugihan atau tuyul atau babi ngepet, jangan, itu sangat dibenci sama Allah Ta'ala. Jadi kita harus kerja apa adanya, masalah kaya atau miskin itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bisa diambil hikmahnya, dan sampai sini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.